seperti apa sih? Knowledge-nya seperti apa? Safety manualnya tuh apa? Jadi SOP-nya dia bisa tanyain terus gitu. Jadi daripada kita training karyawan pakai manusia beneran selama 3 minggu, gimana caranya AI lu bisa training karyawan ya cuman pakai software nge-chat gitu doang dalam waktu seminggu. Itu kan pasti banyak sekali perusahaan yang mau ya. Satu klien lu cas 10 juta per bulan aja untuk retainer, itu 10 klien udah 100 juta ya. Balik lagi, ini kayak ginian gampang nih tinggal dieksekusi, ini belum ada ya di market. Yang gua ngomongin ini belum ada, karena kalau udah ada pasti gua udah pakai. Jawabannya belum ada, dan kalau ada kalian punya skill billing, lu punya skill coding ya, lu nggak punya skill coding pun lu belajar gimana caranya pakai AI untuk manfaatin itu, untuk bikin coding-nya buat lu. Tapi kita lihat aja yang eksekusi dari kalian semua ini paling cuma 10 orang gitu kan, ya. Banyak yang nanya gua, "Gimana sih caranya dapat income 100 juta?" Gampang sekali. Tools-nya di depan kalian, semua ilmunya di depan kalian, tinggal kalian mau eksekusi atau enggak. Tapi itu indahnya kapitalisme, akan ada orang pelanga-pelongo kayak orang bego nggak akan pernah kerjain apa-apa. Skill kedua yang menurut gua ada skill sales, di mana lu bisa jualin barang atau jasanya orang lain. Nah ini cocok nih kalau lu ada punya teman yang bisa building, lu bisa salesnya, jadi partner ini bisa cocok, jadi Steve Jobs sama Steve Wozniaknya. Cuman kalau untuk kita pisah ya skillnya cuma jadi sales, lu bisa jualan banyak banget, lu bisa jualan properti ya, lu bisa jualan mobil, lu bisa jualan jasa produk orang, lu bisa jualan software-nya orang, gitu kan. Lu bisa jadi sales untuk software orang yang emang udah jalan, misalnya CRM yang besar, lu jadi salesnya di perusahaan itu, lu bisa dapat komisi ya. Lu nggak cuma dapat gaji, tapi lu dapat berdasarkan komisi. Karena paling gampang dapat duit cuma dari dua itu menurut gua. Lu bisa building produk ya, jasa yang bisa dipakai untuk banyak orang, itu tadi gua cari yang cara paling efisien yang duitnya paling banyak ya, dengan cost paling sedikit. Kalau lu misalnya zaman dulu kayak zaman gua bisa bikin agency marketing juga, lu bisa kasih jasa, oke ini perusahaan ini mau berkembang omsetnya, lu bisa bantu dari segi omset. Karena jasa yang paling gampang ditawarkan ke perusahaan adalah, perusahaan tuh mau duit lebih banyak. Kalau lu bisa datang ke gua, ya lu bisa bilang, "Oke, gua bisa bikinin lu duit lebih banyak," itu gua pasti mau dengerin, gitu. Jadi, cara paling gampang untuk lu kasih value ke dunia ini, ya kasih value ke perusahaan yang bisa kasih lu duit yang banyak adalah, bikin perusahaan itu dapat lebih banyak uang. Lu ketika bisa ibaratnya jualan produk ya, ini produknya software-nya orang, dapat komisi misalnya 50 juta, ya itu cukup 20 jualannya. Per bulan lu dapat income 100 juta, gampang sekali. Nah, setelah 100 juta pertama lalu apa? Ya kan kebanyakan orang hancur hidupnya di sini, mereka ngasal ya, tapi lu progresnya dari 0 sampai 100 juta ketika dapat income, lu harus belajar ya namanya saving. Jadi pengeluaran itu jangan lebih besar dari pendapatan. Jangan kebanyakan gaya, jangan beli baju ya. Dapat 100 juta then what nih? Ini saatnya lu berperang gitu. Lu berperang sama diri sendiri. Oke, gue cuma mau kan spending 5 juta, kalau bisa 95 juta, kalau bisa gue tabung. Gue cuma spending 10 juta, kalau bisa 90 juta gue tabung. Maksimal banget gue udah bergaya, gue masih makan-makan di restoran, gue spending 20 juta, 80 juta tuh harus ditabung. Ya, belajar saving dulu.